Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bu Safrina dalam pembelajaran IPA Bab 3 yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Ada banyak sekali materi di sekitar kita. Semua benda tersusun atas materi. Materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Secara umum, materi itu dibagi menjadi 3 berdasarkan wujudnya, yaitu wujud zat padat, cair, dan juga gas. Contoh zat padat misalnya lemari kayu, batu, dan juga besi. Contoh zat cair misalnya air, minyak goreng, dan juga alkohol. Dan contoh zat gas misalnya asap dan udara di dalam balon. Adapun karakteristik atau ciri-ciri wujud zat yaitu pada zat padat, bentuk dan volumenya tetap, sedangkan molekulnya teratur dan rapat, gaya ikat antar molekulnya sangat kuat, dan gerakan molekulnya sangat terbatas. Untuk zat cair memiliki bentuk yang berubah sesuai dengan wadah atau tempatnya, volumenya tetap, untuk molekulnya teratur dan renggang, gaya ikat antar molekulnya cukup kuat, dan gerakan molekulnya mulai bebas. Pada zat gas memiliki ciri-ciri bentuk dan volumenya yang berubah, gerakan molekulnya sangat bebas, tidak teratur dan sangat renggang, dan ikatannya sangat lemah. Seperti yang kalian pelajari di SD atau MI, suatu benda dapat mengalami perubahan wujud karena adanya pengaruh suhu. Mereka dapat berubah wujud dari satu wujud ke wujud yang lainnya. Perubahan wujud itu misalnya mencair, berubah wujud dari padat menjadi cair, membeku, perubahan wujud dari cair menjadi padat, kemudian menguap, perubahan wujud dari cair menjadi gas, kemudian mengembun, perubahan wujud dari gas menjadi cair, kemudian mengkristal, perubahan wujud dari gas menjadi padat, dan juga menyublim, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, selain berdasarkan wujud zatnya, materi juga dapat dikelompokkan berdasarkan susunan atau komposisi kimianya, yaitu dibagi menjadi 2, zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal tersusun atas satu jenis atom atau molekul, misalnya pada air, gula, garam, dan besi. Sedangkan campuran adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih zat tunggal dan sifatnya masih mempunyai zat semula dalam materi tersebut. Zat tunggal dibagi 2 lagi, yaitu unsur dan senyawa. Yang pertama unsur dulu. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Bagian terkecilnya disebut juga dengan atom. Unsur dibagi 2, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur. Unsur tunggal merupakan unsur yang keberadaannya dapat berdiri sendiri. Contohnya aluminium disingkat Al, timbal atau plumbum disingkat Pb, besi, ferrum disingkat Fe, dan seterusnya. Sedangkan molekul unsur keberadaannya tidak berdiri sendiri tetapi berikatan dengan unsur yang sejenis. Contohnya hidrogen H2 terdiri atas 2 atom H, kemudian oksigen O2 terdiri atas 2 atom O, dan seterusnya. Sampai saat ini ada 116 nomor atom yang ada di dunia. Para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada di dalam alam tersebut dalam bentuk tabel yang dikenal dengan tabel periodik unsur. Untuk tabel periodik kita bahas lebih lanjut ya. Pembagian zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa itu materi yang tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Contohnya NO2 terdiri atas 1 atom N dan 2 atom O, nitrogen dioksida. Misalnya lagi H2O atau air, terdiri atas 2 atom hidrogen H dan 1 atom oksigen O, jadi H2O. Jenis materi selanjutnya adalah campuran. Mungkin kamu pernah merasakan air laut, rasanya bagaimana, apakah asin? Nah, air laut itu termasuk campuran.
Kenapa disebut campuran? Karena terdiri atas senyawa air dan juga garam serta mineral lainnya. Contoh lainnya adalah udara yang tersusun atas oksigen, nitrogen, karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain sebagainya. Misalnya juga kuningan tersusun atas tembaga dan juga seng. Campuran juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, apa bedanya homogen sama heterogen? Campuran homogen disebut juga dengan larutan karena tidak dapat dibedakan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Contohnya, jika kita mencampur air dengan gula, maka kita tidak dapat lagi membedakan antara mana airnya dan juga mana gulanya. Maka disebut dengan campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen masih dapat dibedakan karena tidak bercampur dengan sempurna. Contohnya air dengan minyak masih dapat dibedakan air dengan minyaknya yang mana. Campuran heterogen dibedakan jadi dua lagi, yaitu suspensi dan koloid. Kalau suspensi, campuran antara zat padat dengan zat cair yang mempunyai ukuran partikel agak besar. Sedangkan koloid campurannya lebih kecil sehingga lebih tersebar merata. Contoh suspensi misalnya pasir yang tercampur di dalam air. Kemudian koloid contohnya darah, susu, dan juga asap. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!